barang siapa yang hendak berkurban, maka janganlah mencukur rambutnya mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai kurban dilaksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di YouTube channel Saiful Huda Channel. Dalam kesempatan kali ini kita kembali akan membahas tentang fikih kurban. Kita langsung saja masuk pada pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh berkurban atas nama orang lain dan almarhum? Boleh berkurban atas nama orang lain dan juga almarhum, asalkan kita sendiri juga berkurban atas nama diri sendiri dan atas nama keluarga kita. Jadi satu kurban untuk diri kita sendiri dan keluarga, dan satu kurbannya lagi untuk orang lain atau untuk almarhum. Berkaitan dengan kurban atas nama almarhum ini, Mufti Silsilah Maulana Mubashir Ahmad Kahlon Sahib menyampaikan dalil dari hadis berikut ini. Karena hadisnya terlalu panjang, saya akan sampaikan artinya saja. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Adha di musalla, lapangan tempat sholat. Setelah selesai khutbah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, lalu dibawakan kepada beliau seekor kambing kibas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya dengan tangannya seraya bersabda, Bismillah wallahu akbar, ini adalah kurbanku dan kurban siapa saja dari umatku yang belum berkurban. Berkaitan dengan hadis ini, Mufti Silsilah menyampaikan bahwa di dalam hadis ini diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban secara umum untuk umat beliau yang belum dan tidak mampu berkurban, baik yang sudah meninggal ataupun masih hidup ataupun umat beliau yang akan datang. Nah, jadi dari hadis ini kata beliau, kita dapat mengambil dalil bahwa berkorban untuk almarhum juga diizinkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah boleh berkurban atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Boleh berkurban atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun syaratnya itu tadi, kita sendiri harus berkurban atas nama diri sendiri dan keluarga terlebih dahulu. Berkaitan dengan ini, di dalam buku Farmudate Muslih Ma'ud halaman 427 dimuat sabda Khalifah Islam Hadrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa ketika beliau pergi haji, maka beliau berkorban 7 hewan kurban. 1 untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1 lagi untuk Hadrat Masih Maud alaihi salatu wasallam, 1 lagi untuk ibunda beliau, 1 lagi untuk Hadrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu ta'ala anhu, 1 lagi untuk diri beliau sendiri, 1 lagi untuk istri beliau, kemudian 1 lagi untuk jemaat beliau. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa Hadrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu sendiri juga mengamalkan berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa berkorban untuk atas nama Rasulullah, bisa atas nama Hadrat Masih Maud, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah dengan memberikan uang kurban sebagai sumbangan untuk orang miskin terhitung sebagai kurban? Memberikan uang kurban untuk sumbangan pada orang miskin tidak terhitung sebagai kurban atau bukanlah kurban. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salatu wasallam di dalam Fiqhul Masih. Kurban harus dilakukan dengan menyembelih hewan sebagaimana ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuan tentang hewan kurban ini sudah saya sampaikan di dalam video sebelum-sebelumnya begitu. Nah, dari sini timbul pertanyaan, jika ada saudara atau tetangga yang sangat membutuhkan, maka apakah boleh uang kurban diberikan pada yang membutuhkan itu? Hal pertama yang harus diingat adalah kurban tidak bisa digantikan dengan memberikan uang pada orang miskin atau yang membutuhkan.
Kemudian yang kedua, kurban adalah ibadah yang selalu diamalkan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat beliau yang mampu. Padahal ketika itu kita tahu bahwa banyak sekali orang miskin, banyak sekali orang kelaparan, dan banyak sekali juga para sahabat dan orang-orang yang membutuhkan ketika itu. Tapi kurban tetap dilaksanakan dan tidak ada perintah dari Rasulullah SAW sendiri untuk mengalihkan uang kurban pada orang miskin atau orang yang membutuhkan. Nah, jadi dari sunnah Rasulullah SAW ini sendiri kita ketahui bahwa beliau tidak mengalihkan uang kurban kepada orang yang membutuhkan, meskipun kita tahu ketika itu banyak sekali orang yang membutuhkan, banyak sekali orang yang kelaparan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, jika kita ingin membantu orang lain, orang yang membutuhkan, maka berikanlah dari rezeki yang lain, dari pos yang lain begitu. Kurban ini hanya wajib untuk orang yang mampu saja. Jika mau mampu berkurban artinya memiliki rezeki lebih begitu. Kalau memiliki rezeki lebih berarti mampu juga membantu saudara yang membutuhkan dengan rezeki lain, bukan dengan memberikan uang yang untuk berkurban itu tadi begitu. Jadi kalau hanya ada uang untuk berkurban dan ada yang membutuhkan tapi tidak begitu mendesak, hanya kebutuhan rutin seperti kebutuhan hari-hari saja begitu, kebutuhan hari-hari pada umumnya, maka sebaiknya berkurban saja. Karena ini dicontohkan di zaman Rasulullah SAW. Kecuali benar-benar mendesak. Misalnya ada yang membutuhkan uang untuk operasi, untuk pengobatan, untuk macam-macam yang kebutuhan yang sifatnya urgen gitu, yang sangat mendesak. Nah, sedangkan kita tidak ada uang lagi selain uang yang kita sisihkan untuk kurban itu, maka dalam hal ini tentu kewajiban kita berkorban itu menjadi gugur. Kita tentu hendaknya membantu saudara atau orang yang membutuhkan dalam keadaan yang sangat mendesak tadi. Tapi ini tidak terhitung sebagai kurban. Walaupun kita membantunya dari uang yang kita sisihkan untuk kurban tadi, ini tidak terhitung sebagai kurban. Nah, jadi yang paling ditekankan di sini adalah berkurban juga dan bantu juga. Jadi kalau misalnya kita mampu, lebih baik berkorban kita juga lakukan, kemudian kita bantu juga, kita membantu orang lain, membantu saudara yang membutuhkan juga kita lakukan. Ini yang paling afdol. Kemudian pertanyaan selanjutnya, benarkah orang yang berkurban tidak boleh potong rambut dan kuku mulai dari 1 Zulhijjah? Pertanyaan ini cukup banyak juga ditanyakan beberapa tahun terakhir ini. Berkaitan dengan ini, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu dhibhun yadhhabuhu fa idza uhilla hilalu Dzulhijjah fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'a hatta yudahhi." Siapa saja yang ingin berkurban dan apabila telah memasuki awal Zulhijjah, 1 Zulhijjah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sampai ia berkurban. Senada dengan ini, di dalam buku Formudate Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu di halaman 113 dimuat sabda Khalifah Islam Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa barang siapa yang hendak berkurban, maka janganlah mencukur rambutnya mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai kurban dilaksanakan begitu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu menambahkan, hendaknya jemaat kita memberikan perhatian, memberikan tawajuh yang lebih pada masalah ini, karena ini adalah sunnah Rasulullah SAW yang sudah banyak dilupakan, yang sudah banyak ditinggalkan, yang sudah banyak tidak diberikan perhatian oleh umat muslim pada umumnya. Jadi kita sebagai Ahmadi bertanggung jawab untuk menghidupkan sunnah ini. Nah, jadi sesuai dengan hadis dan sabda Khalifah Islam ini, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, hendaknya bagi yang berkurban tidak memotong rambut dan kukunya sampai selesai berkurban, karena sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, ini adalah sunnah Rasulullah SAW yang ditinggalkan dan yang dilupakan. Sekian saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.